Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Film Talk Zero. Kali ini ya, pertama-tama gue pengen mengucapkan turut berduka cita, innalillahi, rest in peace buat para korban yang berada di KRL Gerbong Wanita yang tertabrak kereta api jarak jauh yaitu KA Argo karena ada sebuah taksi yang nyangkut di perbatasan kereta. Kita akan bahas dari sisi teknis kenapa dan bagaimana sebuah mobil bisa tersangkut di perlintasan kereta dan bagaimana bahayanya. Langsung aja kita bahas. Oke teman-teman, jadi sebelumnya ya gue menyaksikan sebuah berita ya, masuk berita dan banyak banget kalian bisa cek di sini. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa kemarin banget itu tanggal 27 April 2026 telah terjadi sebuah kecelakaan tragis di mana kereta api KRL ya, kereta rel listrik tertabrak oleh kereta api Argo ya jarak jauh karena tadinya tuh ada sebuah taksi yang nyangkut sama rel kereta. Jadi dia ada di tengah jalan intinya. Oke, penyebab pertama. Mobil bisa berhenti atau mogok di perlintasan kereta api karena human error. Oke, dari si human error ini ya, kita bisa lihat ketika kita macet ya, jalanan macet, lagi antri di perlintasan kereta, tiba-tiba bunyi tung 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 tung. Nah, itu di perlintasan kereta, artinya kereta mau lewat. Nah, ketika kita mengendari sebuah mobil ya, even itu mobil listrik atau mobil bensin, itu ada rasa panik di mana kita bisa jadi yang tadinya mau mencet rem jadi gas jadi rem. Otomatis ketika human error itu bisa jadi salah pindah gigi, kalau matic mungkin bisa salah injak pedal, atau mungkin yang tadinya harusnya pinjak pedal gas atau pindah gigi malah pencet rem tangan. Jadi namanya human error itu mungkin terjadi guys. Otomatis ketika kita mengendarai mobil dan terjadi human error di sisi user, itu akan menjadi masalah dan ketika nyangkut di tengah, nah terjadilah sebuah kecelakaan. Yang kedua, posisi gigi terlalu tinggi. Ini termasuk kategori human error ya. Jadi ketika kita anggaplah lagi jalan nih ngantri melintasi perlintasan kereta, posisi gigi 2 atau gigi 3 tiba-tiba karena macet terus kita udah panik, udah ada bunyi sinyal kereta mau lewat, otomatis kita salah pindah gigi. Lalu bisa juga tipsnya ini gue kutip dari Auto 2000 ya. Jadi sebuah mobil kalau kita dikendarai dengan tepat dan maksimal itu lebih tepatnya akan sulit atau jarang terjadinya mogok di tengah rel. Kenapa? Karena ketika kita berhenti sebelum perlintasan rel, sebaiknya mesin dimatikan. Menurut artikel dari Auto 2000, gue kutip ya. Jadi, better mesin dimatikan untuk menghindari gelombang elektromagnetik yang kuat sehingga menyebabkan kerusakan komponen. Untuk kalau teman-teman pengen baca artikel selengkapnya, kalian cek di bawah sini atau kalian bisa cek di deskripsi, gue cantumin linknya. Oke, untuk mitos elektromagnetik ya, sebetulnya itu bisa terjadi kalau komponen kendaraan kalian itu kurang maksimal atau kurang baik. Even mobil baru sudah ada pelindung elektromagnetik ya, ECU modern, sistem wiring, sensor semua sudah ada EMI-nya, electromagnetic protection-nya, tapi bisa terjadi itu bikin error ya. Cuman memang jarang sekali. Kalau misalnya memang itu potensinya besar ya, memang setiap kali ada gelombang elektromagnetik mobil bisa mogok, setiap kita lewat sutet, lewat gardu, lewat tower listrik, atau lewat bahkan pusat charger EV atau SPKLU, mesin kita akan mogok pastinya guys. Jadi itu one of the factor, salah satu faktor, tapi bukan yang utama. Dan bukan tidak mungkin terjadi, bisa saja. Segala kemungkinan, anything possible guys. Segala satu kemungkinan bisa saja terjadi. Jadi kita perlu telusuri kondisi kendaraan kita gimana, tahun berapa, dan komponen-komponennya semua gimana. Karena bukan tidak mungkin gelombang elektromagnetik itu merusak komponen seperti ECU sehingga error dan juga gasnya nyangkut atau mungkin penyebab-penyebab lainnya transmisinya nggak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Fakta yang ketiga, kereta itu nggak bisa berhenti terlalu cepat. Ingat, ketika sinyal itu berbunyi, itu jaraknya jauh sekali dan setiap stasiun, petugas-petugas yang sudah berpengalaman di bidangnya sudah memperkirakan dan sudah mengirim sinyal ke masing-masing stasiun, pos-pos tertentu. Oh, ada jalur perlintasan nih, ada palang pintu. Jarak sekian, estimasi berapa menit nyampe, berapa detik, berapa apa.
semua jarak sudah diperhitungkan. Otomatis ketika sinyal dikirim, kereta tuh nggak mungkin bisa berhenti cepat. Jangan kalian samain kereta itu sama truk atau mobil. Karena kereta itu butuh braking distance atau pengereman ya, jarak pengeremannya itu yang cukup jauh sehingga nggak bisa tuh jarak 500 meter, jarak 1 kilometer kereta dengan full speed ya, apalagi kereta argo jarak jauh ya, itu kecepatannya sekitar 95 sampai 100 km per jam, bahkan bisa lebih, itu bisa berhenti dadakan, itu nggak bakal mungkin bisa guys. Karena bobotnya, terus gravitasi, tekanannya segala macam, dan sistemnya juga memang tidak memungkinkan untuk ngerem instan. Otomatis kita sebagai pengguna jalan lebih baik aware dan patuhi rambu-rambu, jangan robos palang kereta karena itu akan jadi masalah. Terus akhirnya dari pihak Green SM ya, Sun SM yang taksi Tosca itu sudah memberikan klarifikasi. Ini klarifikasinya guys. Sebetulnya kita perlu menindaklanjuti dan menelusuri fakta-fakta terkait ya. Dan sejauh ini masih ditelusuri sama pihak kepolisian. Jadi kita tunggu aja berita terbarunya, update terbarunya. Sebetulnya salahnya di mana? Jadi bukan fokus ke nyala-nyalainnya. Memang kecelakaan tuh nggak ada yang mau kecelakaan itu terjadi. Tapi untuk sebagai bentuk tanggung jawab, kita harus evaluasi dan harus ada penegakan sih menurut gua. Harus ada sanksi juga. Karena kan supaya menghindari kejadian-kejadian serupa ya. Jadi bukan hanya evaluasi atau salah-salahan, tapi semuanya harus ditelusuri secara menyeluruh. Bukan hanya EV atau mobil bensin yang bisa mogok. Jadi nggak ada tuh faktor ibarat, oh mobil EV berbahaya, kalau lewat palang kereta bisa mogok. Mobil bensin juga bisa kejadian guys. Jadi balik lagi seperti yang gue bilang, komponen mesti dicek, banyak banget faktor yang anything possible. Jadi nggak serta-merta mobil bensin itu anti mogok kalau lewat palang kereta, nggak serta-merta mobil bensin lebih aman daripada EV. Jadi banyak faktor yang perlu kita telusuri. Oke, mungkin itu aja guys pembahasan singkat gua. Terima kasih telah menonton. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah, turut berbela-sungkawa atas meninggalnya korban-korban yang tertabrak di kejadian kali ini. Itu aja, stay safe di jalan buat teman-teman semua. Hati-hati jalan, jangan nerobos lampu merah, jangan nerobos palang kereta terutama. Terus juga buat teman-teman semua, gue berharap semoga ada tindak lanjut ya dari kejadian ini, dan ada juga pastinya ada sanksi sehingga bisa ditelusuri secara fakta siapa yang salah, penegakan hukumnya gimana, serta evaluasinya jangan sampai hal ini terjadi di kemudian hari. Itu aja. Stay safe di jalan. Bye-bye semua. Selamat beraktivitas.